sekarang saya bersama Mas Wahyudi. Beliau adalah salah satu peternak ikan cupang yang menurut saya itu sudah termasuk sukses. Followers IG-nya aja udah nyampe 10.000 lebih kan. Nanti saya taruh link di deskripsi ya IG-nya. Nah sekarang saya mau tanya-tanya beliau nih, Mas Wahyudi nih. Ya, Dulu tuh gimana sih Mas awal cerita mulanya memulai bisnis ini? sejak corona bulan apa dok? Maret mulai nih. Maret dan mulai WFH itu awal Maret ya? Iya Maret. Awal Maret di minggu awal apa minggu kedua lupa. Jadi di situ karena WFH banyak aktivitas kosong yang akhirnya tercetus ide untuk bisa membuat usaha baru. Nah dari situ akhirnya searching, kok ternyata cupang di bulan Maret itu lagi tingginya trennya. Jadi setiap hari live itu ada beberapa akun besar, puluhan akun besar itu selalu live tiap malam untuk melelang ikan. Nah dari situ tertarik, berarti cupang itu sangat menjanjikan sekali. Makanya saya langsung bergerak cepat untuk mencoba ngebreed pertamanya, sepasang dengan kualitas ikan medium to low. Nah setelah berhasil, baru main ikan yang memang saat itu lagi trennya itu lagi tingginya, satu jenis ikan. Jadi di bulan Maret jawabannya. Iya. Itu jenis ikan apa itu Mas yang lagi tinggi? Pertama kali blue rim. Namanya ikan cupang plakat jenis blue rim. Nah, saya ambil dari Thailand itu 2 pasang dengan range harga 2 pasang itu hampir 10-an, hampir ya. 10 juta. 10 juta. Nah, Oke Mas, jadi tadi kan ada jenis ikan yang Mas Wahyudi pertama ambil kan? ya. Tapi jenis ikan apa Mas? Kalau yang pertama ambil buat latihan medium to low itu jenisnya multicolor. Multicolor ya harganya masih terjangkau lah, sangat terjangkau lah. Nah setelah buat uji coba jenis ikan tersebut, saya ambil yang kelas high-nya dan kebetulan memang trennya lagi tingginya, yaitu jenisnya itu plakat blue rim namanya. Sampai saat ini masih sangat peminatnya itu masih sangat tinggi sekali dan harganya masih sangat wah menurut saya ya. Yeah. Meskipun saya breeder maupun seller, tapi kalau untuk hobis ikan jenis itu dengan harga seperti itu saya masih mikir 2 kali untuk menjadikan hobis. Jadi saya murni mainan ikan jenis itu hanya untuk bisnis aja sih. Betul. Terusnya namanya blue rim. Blue rim. Betul. Dulu waktu bulan Maret berarti modalnya kira-kira berapa Mas? Kalau pertama jenis yang medium to low itu paling range harga 500-an lah sepasang buat uji coba. Yeah. Nah setelah dicoba ternyata mudah dan langsung berhasil, saya langsung mengambil yang jenis blue rim tadi dari Thailand itu 2 pasang hampir 10-an lah, dua pasang ikan blue rim top grade-nya. Nah terus kalau sekarang tuh kira-kira ada berapa jenis ikan Mas yang ada di sana? Range-nya mungkin sekitar 5-7 jenis. Jadi sebetulnya kan cupang ini jenisnya kan banyak sekali, belasan atau bahkan puluhan jenis cupang. Nah, karena tempat saya itu sangat terbatas, saya selektif memilih ikan. Saya pilih yang potensinya diprediksi dia trennya bakalan naik atau harganya bakalan stabil. Nah, saya pilih beberapa opsi jenis ikan tersebut dikarenakan keterbatasan tempat tadi gitu, dan juga yang harganya memang masih fantastis sampai saat ini gitu. Dulu pernah ada nggak sih Mas kayak keraguan kayak ini kayaknya bisnis cupang ini cuma musiman doang kayak gitu? Enggak sih, karena sebelum saya memutuskan ngambil indukan yang top grade dengan harga yang fantastis tadi, saya mempelajarin itu kurang lebih hitungan 1-2 minggu. Trennya ini terus naik terus. Nah, terus dari support dari para artis-artis Indonesia kan juga sangat tinggi sekali ya. Dan itu terus semakin membuat tren itu makin naik terus hingga saat ini. Nah, cuman saat ini sampai saya membuat kesimpulan bahwa tren ini pasti akan turun, ada masanya. Cuman saking banyaknya orang bermain cupang, nggak mungkin akan meninggalkan itu semua. Saya hanya punya keyakinan bahwa nanti trennya itu hanya akan bergeser. Iya.
gitu. Bergeser ke hobi lain gitu ya, Mas? Bukan, bergesernya itu ke jenis-jenis baru. Jadi kenapa cupang saat ini sangat sangat tinggi sekali peminatnya, karena variasinya ini sekarang sudah jadi boleh dibilang kayak seni. Jadi benar-benar orang berlomba-lomba untuk menciptakan gen-gen baru supaya namanya dia dikenal dan memiliki nilai jual yang tinggi. Itulah bisnis cupang yang saat ini sebenarnya seperti itu. Kayak variasi makin banyak gitu, Mas? Iya, betul sekali. Jadi ada beberapa jenis variasi yang dicetak dengan susah payah. Jadi butuh waktu kurang lebih 2 tahun untuk satu jenis ikan muncul. Sekali dia jadi booming, harganya juga bakalan wah sekali. Ya. Termasuk yang saat ini saya sedang umpetin itu ada. Ada variasi rahasia gitu, Mas? Iya, sebetulnya bukan rahasia sih, ini karena gen-gen dari orang, bukan saya nyiptain sendiri. Nah, cuman karena belum rame, saya berani memutuskan untuk ngambil gen tersebut. Peluang ya, Mas? Ya? Peluang. Peluang. Karena kalau di pasar itu masih sedikit, tentunya peluang untuk jadi atau barang kita cepat keluar itu pasti akan cepat sekali. Dan harga juga pasti akan masih tinggi-tinggi terus. Cuman kalau pasar ini penuh, otomatis harga akan turun drastis. Iya. Itu. Nah, itu salah satu trik saya memilih beberapa jenis ikan yang saya pilih itu mempertimbangkan hal itu. Contohnya blue rim. Blue rim saya itu misalnya saya sekali bid 100 atau 200, enggak 200 ikan itu bisa jadi ikan blue rim sebenarnya enggak, kan 5 sampai 10 bisa jadi top grade. Selebihnya mediumnya itu mungkin ya sekitar 20-30. Sisanya buang. Itu yang bikin harganya tetap sampai saat sekarang masih stabil di atas terus. Karena susah sekali. Jadi pasar sedikit. Kalau misalkan dikawinkan itu masih ada peluang nggak dapat yang bagus ya, Mas? Iya. Iya. Jadi Karena dia campuran itu ya. Nggak nyampur sih, karena satu gen yang sudah diciptakan. Tapi nggak selalu dapat yang bagus. Gitu. Betul sekali, sulit sekali nyetaknya. Kenapa dia harganya tinggi? Terus mau tanya ini, Mas, penghasilannya nih berapa kira-kira range-nya per bulan deh? Kita harus disebut ya, rahasia dapur kan itu. Kita nggak boleh sebut ya, itu kan buat motivasi gitu kan. Kita harus disebut. Kasih gambaran aja kira-kira. Gambaran, 1 bulan 2 digit lah. 2 digit. 2 digit. Cuman kepalanya masih di awal-awal lah, kepala 1 lah. Kalau untuk nyentuh kepala 2 sepertinya masih belum. Kalau dihitung dengan cost juga ya, iya. Karena saya kan terus berputar terus nih. Uang masuk pakai, dan saya mengambil gen-gen baru dengan jenis-jenis varian baru. Ya, angkanya kurang lebihnya di situ. 2 digit itu bersih? Iya, belasan. Bukan sama lah. kos ya? Enggak, belasan lah. Oh, istilah. Ya, mungkin, oh ya saya mau tanya lagi. Kesulitannya apa, Mas, waktu mulai bisnis ini? Sampai sekarang nih sulitnya itu apa? Oh, ini sih, untuk perawatan sih. Jadi, butuh setidaknya kita rutin ganti air itu 3 hari sekali, itu wajib. Nah, sementara yang kalau yang diurusin ikan itu ratusan atau bahkan ribuan, tentu tenaga kita sangat terbatas sekali kan, apalagi double pekerjaan dengan pekerjaan utama saat ini kan, saya masih jadi karyawan di Polman Astra kan. Nah, kalau kendala lainnya ya karena sekarang dijadikan hobi dan enak menghasilkan uang, jadi nggak berasa sih. Pagi sore bangun lebih awal ngasih pakan, pulang juga ngasih pakan, itu aja sih. Nah, kalau resiko gagal breed, mati, ya itu ada aja lah. Pasti ada aja. Terus ada tips nggak, Mas, buat para pemula yang pengen mulai bisnis ini? Tipsnya berani aja sih. Berani aja ya? Berani aja dan jangan ragu. Karena kebanyakan orang masih tarsok. Akhirnya satu jenis sudah rame booming di pasaran karena kita kelamaan mikir kan. Tapi yang pasti juga harus pelajari satu jenis ikan apa itu harus dimatangkan dulu, bagaimana peluang pasarnya, bagaimana pasar saat ini dan bagaimana kedepannya itu harus kita matangkan dulu untuk kita memutuskan jenis apa. Nah, contohnya saat ini kan yang paling banyak di pasaran itu namanya jenis ikan multicolor. Nah, multicolor itu pasarnya itu paling banyak. Paling banyak itu multicolor. Itu makanya harganya nyungsep. Karena saking banyaknya stok pasar. Nah, kalau ngambil opsi itu ya nanti mungkin peluangnya kan bakalan dijual di anak-anak SD lah istilahnya ya, gitu. Yang biasa anak-anak main itu. Ya.
untuk jenis multi yang tertentu ya, karena multi baru juga banyak lah, itu perlu pembahasan lebih detail. Nanti bisa mampir ke IG-nya Mas Ya, Wahyu silakan. untuk info lebih lanjut. Ya, Ya. sekian video wawancara kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.